Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, kita bisa berjumpa lagi. Dan pada materi kali ini, Ane pengen sharing terkait mastatoktum. Pernah nggak teman-teman dengar tentang mastatoktum? Ada yang pernah dengar? Coba teman-teman tanya juga nanti ke binaan teman-teman sebelum teman-teman ngejelasin tentang mastatoktum. Menurut mereka, apa itu mastatoktum? Mungkin ada yang pernah dengar, tapi mungkin ada juga yang belum pernah dengar. Kalau kita lihat mastatoktum itu salah satunya ada di surah At-Taghabun ayat ke-16. Teman-teman bisa lihat dan buka di surat At-Taghabun ayat 16. Ane bacain sedikit ayatnya, penggalan ayat di awalnya. Fattaqullaha mastatoktum. Mastatoktum. Dan kita bisa juga menemukan mastatoktum itu di surat Al-Anfal di ayat ke-60. Ane bacain penggalan ayatnya lagi. Wa a'iddu lahum mastatoktum. Mastatoktum. Kalau kita lihat teman-teman, di surah At-Taghabun maupun di surat Al-Anfal, kita bisa melihat terjemahannya bahwa di situ bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Jadi kalau dari terjemahannya itu adalah sekuat kemampuanmu. Tapi apa sebenarnya definisi dari mastatoktum ini? Apakah yang dimaksud dengan sekuat kemampuanmu atau semampumu? Nah, suatu ketika teman-teman pernah ada yang bertanya ke Syekh, namanya Syekh Abdullah Azzam. Syekh Abdullah Azzam ini merupakan seorang syekh yang dia itu sering mengisi kajian atau ya lagi ngisi mentoring lah ya. Ketika Syekh Abdullah Azzam lagi ngisi mentoring, ada salah satu binaannya, ada salah satu peserta yang ikut kajian nanya, Syekh, mau nanya. Apa tuh? Nanya apa? Nanyalah nih orangnya. Syekh, apa sih maksudnya mastatoktum? Terus Syekhnya diem dulu. Syekhnya diem. Terus Syekhnya malah ngajak semua binaan-binaannya, semua orang-orang yang ikut kajian itu buat ke lapangan. Ke lapangan, terus disuruh lari. Ayo pada lari. Wah, kata orang yang nanya, gimana nih kan? Orang nanya mastatoktum malah disuruh lari. Tapi ya udahlah, pada ngikut aja tuh. Lari akhirnya. Lari 1 putaran. Ya udah lari terus. 2 putaran, 3 putaran. Akhirnya ada yang mulai capek tuh. Pas masuk 3 putaran ada yang mulai larinya lambat. Masuk 4 putaran ada yang udah mulai capek, perlahan-lahan gak lari lagi. Putaran kelima udah tuh, nggak ada yang lari. Ada yang udah, Syekh capek. Oh ya udah, duduk. Terus gantian. Sekarang Syekhnya yang lari. Syekhnya lari tuh. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Murid-muridnya pada nanya, Syekh ngapain lari? Terus aja Syekhnya lari. 5 putaran, pas 5 putaran udah mulai pelan tuh larinya Syekhnya. 7 putaran, wah murid-muridnya pada bilang, wah keren nih Syekh, bisa lari sampai 7 putaran gitu kan. Itu udah mulai sempoyongan tuh. 8 putaran, 9 putaran, sampai akhirnya Syekhnya ternyata pingsan. Pas pingsan, panik loh nih kan murid-muridnya, wah pingsan. Akhirnya ditolongin tuh Syekhnya. Syekh Abdullah Azzam ditolongin, dipinggirin. Pas udah siuman, perkataan pertama Syekh Abdullah Azzam kepada murid-muridnya adalah, inilah mastatoktum. Jadi itu teman-teman, betapa dahsyatnya Syekh Abdullah Azzam menjelaskan tentang mastatoktum. Di situ murid-muridnya pun pada malu, karena ternyata mastatoktum itu semampumu. Yang dimaksud adalah benar-benar full sesuai kemampuan kita sampai batas terakhir teman-teman. Sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita ngelakuin sesuatu, kita berbuat sesuatu semaksimal mungkin sampai di titik kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang namanya mastatoktum. Dan apa pentingnya kita belajar mastatoktum ini? Karena teman-teman, ketika teman-teman berdakwah, ketika kita berdakwah, kita itu harus mastatoktum. Kita itu harus mengeluarkan effort sebesar mungkin, semaksimal mungkin, hingga di titik kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangan sampai kita berdakwah tapi nggak mastatoktum. Jangan sampai kita berdakwah, ya kita ya yang enggak. Gitu. Wajar teman-teman ketika kondisi dakwah lagi jelek, kondisi dakwah lagi nggak bagus, yang ikut kajian dikit, yang ikut rohis dikit, yang ikut mana-mana nggak banyak. Terus teman-teman cuma bilangnya, iya nih dakwah emang lagi seret, kan jalan dakwah itu emang orangnya sedikit. Padahal males-malesan gitu. Padahal kerjanya gitu-gitu aja, nggak ngapa-ngapain. Ya nggak bisa lah.
Beda hanya ketika kita udah mastata'tum, baru hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi kita. Karena Allah memang nggak menilai sesuatu berdasarkan hasil, tapi berdasarkan proses yang kita tempuh. Prosesnya yang Allah nilai. Itulah kenapa pentingnya kita buat mastata'tum. Biar ketika hasilnya bagaimanapun, proses kita itu dinilai oleh Allah dengan nilai yang tinggi. Biar kita itu jadi pahalanya pun banyak. Karena Allah nggak nilai dari hasil dakwah yang kita dapat, tapi dari prosesnya. Dari effort yang kita keluarin. Semakin keras, semakin sulit, ya otomatis pahalanya makin banyak. Meskipun hasilnya itu nggak sesuai yang kita mau. Asal mastata'tum. Jangan nyalahin keadaan, nyalahin, oh iya nih emang abang-abang nggak pada turun soalnya. Oh ini emang lagi susah aja. Oh emang dakwah kan orang-orangnya sedikit. Padahal males, nggak mastata'tum. Itu. Apa yang teman-teman mau bilang ke Rasulullah ketika teman-teman nanti berhadapan dengan Rasulullah, sementara teman-teman nggak mastata'tum. Orang-orang lain pada datang ke Rasulullah, misalnya kan para sahabat, ya Rasulullah, sepeninggalmu nih aku dakwah kayak begini nih. Diusir aku dakwah, ditimpukin, dilemparin batu. Terus ada lagi yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nih aku dakwah ngejaga perbatasan nih. Dihajar tuh sama orang-orang Israel. Aku jagain Gaza, aku jagain Masjidil Aqsa. Darahku berhamburan kemana-mana ya Rasulullah. Wah dulu aku dakwah begini. Sementara teman-teman pas datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku dulu dakwah. Ini nih yang datang kajiannya sedikit. Emang gak ngajakin sih, gak ngajakin orang-orang. Ya Rasulullah dulu dakwahku susah banget. Oh kenapa susah? Iya ini nyari duitnya susah, alumni gak ngasih duit. Ya emang gak malu teman-teman. Mastata'tum segitu doang, terus ketemu Rasulullah emang gak malu? Kan malu ya. Aneh sih malu ya teman-teman. Gimana kalau ketemu Allah, apalagi pas ketemu Allah, sementara kita nggak mastata'tum dalam dakwah. Inilah pentingnya teman-teman. Mengeluarkan effort semaksimal mungkin hingga kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gimana Allah mau ngasih kemenangan ke kita sementara effort yang kita lakuin itu nggak maksimal, nggak sampai titik darah penghabisan. Gitu. Sementara sunnatullahnya teman-teman, segala effort yang kita lakuin ya pasti sesuai dengan output yang kita dapat. Meskipun itu tergantung lagi Allah ngasih apa enggak. Tapi ya wajar lah, Nabi bukan, soleh belum, dosa banyak, minta hasil yang luar biasa tapi effort nggak ada. Ya kan lucu, ya kan? Makanya itulah perlunya mastata'tum dalam dakwah. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mastata'tum cuma di dakwah aja? Jawabannya enggak teman-teman. Ini harus teman-teman pastikan, yakinkan kebinaan teman-teman bahwa mastata'tum itu bukan hanya di dakwah aja, tapi di segala sendi kehidupan kita. Di kehidupan kita secara umum pun kita harus mastata'tum. Contoh, ketika teman-teman lagi persiapan menuju SBMPTN misalnya. Sekarang apa namanya tuh? Aneh kurang tahu ya namanya udah berganti apa, tapi yang seleksi bersama buat masuk perguruan tinggi negeri itu. Atau ketika teman-teman pengen UAS, ketika teman-teman lagi di sekolah, atau ketika teman-teman pengen skripsian, itu pun harus mastata'tum teman-teman. Percuma teman-teman bilang, bang aneh udah doa bang, aneh udah sedekah, aneh udah puasa, aneh minta tuh ke Allah bang, ya Allah tolong dong nih biar dapat UI, masuk UI. Nggak dikasih. Nggak taunya intinya males-malesan. Belajar enggak, ngapa-ngapain enggak, males gitu, effortnya nggak ada. Ya itu wajar lah Allah ngasih begitu. Atau teman-teman nunda-nunda gitu, gak lulus-lulus, skripsinya susah tuh kan, ini dosennya susah dihubungin. Emang hubunginnya berapa frekuensinya? Ya 1 semester sekali lah. Ya wajar, itu effortnya apa teman-teman gitu. Orang lah udah effortnya ya enggak, berharap hasil yang luar biasa. Nabi bukan, soleh belum, berharap yang enggak. Nah inilah pentingnya mastata'tum. Harus juga teman-teman mastata'tum di hal-hal kayak gitu. Skripsi mastata'tum, UAS mastata'tum gitu. Effort sebaik mungkin, semaksimal yang bisa kita perbuat. Sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru kita serahkan, sekaligus kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena itu yang akan Allah nilai. Sama seperti yang Allah firmankan di Al-Quran kan, berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat. Mau keadaannya ringan, mau keadaannya berat, mastata'tum, all out.
keluarkan segala hal yang bisa kita keluarkan. Jangan sampai males-malesan teman-teman. Contoh, dulu ketika Ane dan teman-teman Ane pertama kali ngadain tafakur alam, pertama kali ngadain sekarang namanya apa? Rohi Super Camp. Entah Super Camp atau masih tafakur alam ya. Ketika itu udah beberapa lama nggak ngadain itu. Karena terhalang regulasi, karena terhalang peraturan pemerintah, sama karena terhalang dana. Dan ketika itu yang Ane lakuin, sama teman-teman Ane lakuin ya mastatoktum aja. Doa ya minta ke Allah, minta tolong, dan lakuin segala hal yang bisa dilakuin. Meskipun tampaknya seakan-akan outputnya itu nggak sesuai sama yang kita mau. Dan nggak sesuai kita pengen kayak begini, ternyata enggak gitu. Waktu itu Ane udah sampai ngelakuin ngumpulin orang tua sama temen-temen tuh. Udah sampai minta dana ke alumni. Pas minta dikasihnya bukan duit, senyum. Coba temen-temen bayangin, udah nunggu lama-lama malah dikasihnya senyum doang. Ada yang nggak bales juga ada. Yang bales tahun berikutnya juga ada. Tapi ya itu semuanya dilakuin, mastatoktum teman-teman. Ke orang tua ngelakuin juga. Kemana-mana lagi, wah semuanya tuh diminta diakal-akalin. Tapi hasil akhirnya ya alhamdulillah bisa jalan, dan itu berlanjut sampai sekarang gitu kan. Nah itu yang penting mastatoktumnya teman-teman. Sama halnya ketika salah satu rekan kerja nih gitu ya, itu ada yang kerjanya hanya ya maunya tasnya dia aja gitu, sekelarnya dia aja, wah kan dimintanya segini, ya udah dia ngerjainnya segitu aja. Ya ketika dia minta kenaikan gaji, atau dia minta, kalau ada kerjaan di luar, tolong kabarin gue ya. Ya orang yang diminta itu juga mikir lah. Kan ya orang kerja aja ya yang enggak. Males gitu kan. Kerja seadanya. Ya mana mungkin tiba-tiba dikasih. Apalagi teman-teman mintanya ke Allah, ya emang sih Allah jauh lebih baik, lebih pemurah. Tapi kan kita bukan orang yang soleh. Belum jadi orang soleh. Bukan nabi. Minta macem-macem, effort nggak ada. Ya nggak mungkin kan. Nah itulah pentingnya mastatoktum. Selain dalam dakwah, juga dalam kehidupan teman-teman. Semoga dari sini teman-teman bisa kebayang dan bisa mulai mastatoktum dalam kehidupan teman-teman. Jangan sampai ke depannya teman-teman banyak protes terkait dakwah begini, sementara mastatoktum aja enggak. Teman-teman banyak protes, skripsi susah, ini susah, nggak dikerjain, nggak lulus-lulus, akhirnya beneran nggak lulus. Cuma karena teman-teman padahal belum mastatoktum. Beda ya, kalau udah mastatoktum terus hasilnya begitu, ya itu beda. Yang penting mastatoktumnya dulu teman-teman. Ya semoga teman-teman bisa merefleksikan diri dan bisa lebih baik lagi ke depannya, baik itu dalam urusan dakwah maupun dalam kehidupan teman-teman. Alhaq mi rabbik fala takun minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.